itu untuk bersama-sama lagi. Setelah melangsungkan pernikahannya yang ketiga dengan Mike Tram dan dikaruniai seorang putri cantik bernama Isabel, sosok Ayu juga sempat diterpa gosip tidak sedap. Dia pernah dikabarkan menelantarkan ketiga buah pernikahannya dengan temu. Mungkin gosip tidak sedap ini muncul karena Ayu tampak lebih banyak menghabiskan waktu bersama Isabel. Namun semua gosip tadi dibantah oleh Ayu. Baginya semua anak diperlakukan sama. Dan sebagai seorang ibu, Ayu dikenal cukup protektif. Kalau menurut aku itu... Halo, apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Hesti Purwadinata hadir menemani Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, penyanyi cantik Mulan Kwok akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya foto-foto mesranya dengan Ahmad Dhani terbukti hasil rekayasa. Pemirsa, sosok Mulan Kwok seringkali dipojokkan di balik keretakan rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Kedekatan Mulan Kwok dengan Dhani disebut-sebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga Dhani dan Maya. Cap perebut suami orang kian kencang berhembus setelah foto mesra Mulan dan Dhani beredar luas di internet. Setelah sekian lama tersudutkan, akhirnya sekarang Mulan bisa bernafas lega. Belakangan terbukti kalau foto itu hanyalah rekayasa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mulan yang kami temui Selasa lalu di studio Dhani menyatakan kelegaannya atas pembuktian foto rekayasa tersebut. Aku udah lihat tadi di Seleb on TV, seleb.tv, jadi udah terbukti, jadi ada orang yang mengirimkan foto yang sebenarnya yang bisa membuktikan bahwa itu benar-benar foto rekayasa gitu. Ya aku lega aja, alhamdulillah. Sejak foto tersebut beredar, Mulan memang menjadi incaran para pemburu berita. Image Mulan pun ikut tercoreng karena beredarnya foto rekayasa itu seakan menguatkan gosip kedekatannya dengan Dhani. Mulan sendiri mengaku tidak mengetahui motif dibalik penyebaran foto tersebut. Yang pasti dia telah difitnah dan sangat dirugikan. Hal senada juga pernah disampaikan Dhani saat kami temui beberapa waktu yang lalu. Ya menurut aku banyak orang yang sangat dirugikan gitu. Betapa sebuah image itu seperti dianggap sampah, dianggap sepele. Padahal yang namanya harga diri itu benar-benar penting ya. Boy pikirin deh gitu. Kalau misalkan kejadian itu bisa terjadi dengan Anda atau keluarga Anda difitnah, gimana perasaannya gitu ya. Jadi menurut saya ini ada suatu konspirasi seolah-olah penyebab utama dari perpecahan rumah tangga ini adalah perempuan lain. Padahal sebenarnya tidak. Setelah diteliti lebih jauh, foto rekayasa tersebut merupakan gabungan dari video saat Mulan dan Dhani tampil di acara launching Dewi-Dewi di salah satu televisi swasta. Kendati begitu, hingga sekarang belum bisa dipastikan siapa sebenarnya otak pembuatan foto rekayasa tersebut. Ya nyari buat apa gitu, capek juga, habis-habis tenaga, mendingan kita lakuin apa gitu. Yang ngasuh anak lebih baik. Saya yakin banget gitu selingkuhannya Maya yang konglomerat ini memang membiayai beberapa media untuk membuat tulisan-tulisan atau infotainment yang arahnya itu seolah-olah ada perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga saya gitu ya. Terbongkarnya foto rekayasa tadi sepertinya tidak serta-merta akan menghapus isu kedekatan Mulan dengan Dhani. Pasalnya dalam penggarapan album terbarunya yang akan dirilis dalam waktu dekat, Mulan masih banyak dibantu motor penggerak dewa itu. Mulan mengaku belum yakin untuk mengerjakan sendiri materi debut album solonya. Gak berani orang saingannya sama orang gede gak berani. Akunya gak berani. Sebenarnya kalau disuruh bikin lirik sih aku udah disuruh dari kapan ya. Tapi begitu bikin coret lagi gak berani ya. Mau dikasihin enggak lagi. Kasihin enggak lagi. Ya terlalu ngeper ya. Gimana ya. Kayaknya ya sama orang yang dahsyat udah bisa bikin lirik yang buat orang jadi kelepek-kelepek gitu. Kita bandingannya udahlah mendingan gak usah. Dalam album barunya nanti, Mulan berjanji menampilkan sesuatu yang berbeda. Dia ingin meninggalkan identitasnya saat masih bersama Ratu. Selain merubah penampilan, janda beranak 2 ini juga memberanikan diri menampilkan sentuhan musik padang pasir dalam balutan rock.
nggak salah kan kita bawa unsur, dangdut atau unsur gabus, unsur Arabia, unsur Arabik gitu, dibawa ke musik kita gitu. Sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa membuat orang seneng, bisa membuat orang terhibur ya. Pemirsa, naluri keibuan Ayu Azhari berbicara. Saat ini ia sedang memperjuangkan hak asuh anak hasil buah pernikahannya dengan almarhum Jody Gondokusumo dan suami keduanya Muhammad Yusuf Ibrahim. Rabu kemarin, Ayu Azhari mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperjuangkan hak perwalian dan legalitas keempat anaknya. Mereka adalah Excel, putra dari pernikahannya dengan Wisnu Jody Gondokusumo, serta Syan Azad, Maryam Nur Al-Iman, dan Sulaiman Atik, putra-putrinya dari suami kedua, Temu Yusuf. Dalam persidangan yang berlangsung lebih kurang 2 jam, Ayu menghadirkan Tia Azhari sang adik dan Is atau Bang Is, sahabat dan juru riasnya, untuk menjadi saksi yang menguatkan keinginannya untuk mendapat hak perwalian. Kalau yang namanya orang tua mengasuh anak, kadang-kadang perlu kepastian hukum. Jadi kalau kita bicara realnya memang semuanya kan adalah anak ibu. Ya. Tapi lebih enak kalau ada satu jaminan hukumnya seperti satu penetapan. Langkah Ayu kemarin memang sempat memancing rasa ingin tahu wartawan. Tapi kuasa hukum Ayu mengatakan apa yang dilakukan kliennya itu semata-mata demi memperoleh legalitas. Bukan karena Ayu merasa khawatir akan kehilangan hak asuh keempat anaknya. Rencananya 10 April mendatang, hakim akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak perwalian. Bukti ada 7 bukti, itu antara lain ya akte kelahiran anak-anaknya, akte kartu keluarga, Ayu sebagai kepala keluarga. Bagi Ayu, hak asuh atas anak-anaknya memang sangat penting. Kendati perjalanan asmaranya tidak selalu berjalan mulus, Ayu tidak mau mengalami kegagalan dalam mengasuh anak. Sekedar mengingatkan, Ayu melangsungkan pernikahan pertamanya dengan almarhum Jody di saat usianya masih sangat belia, 19 tahun. Hal itu pula yang dipercaya menjadi salah satu penyebab kandasnya pernikahan mereka. Loh kenapa? Memang perempuan kan harus menikah. Lebih muda lebih bagus. Aku bahagia kok menikah masih muda, gak apa-apa. Malah kurang muda lagi, harusnya lebih muda lagi mungkin. Hadisnya ada kan sunnah, itu kan Rasulullah sendiri juga menganjurkan kalau punya anak perempuan harus segera dinikahkan. Setelah sempat beberapa tahun menjanda, Ayu akhirnya menikah siri dengan seorang pria Finlandia, Muhammad Temu Yusuf Ibrahim, pada 24 Juni 1994. Kehadiran 3 orang anak ternyata tidak mampu menyelamatkan keutuhan rumah tangga Ayu dan Temu. Kekerasan dalam rumah tangga dan status pekerjaan Temu yang tidak jelas sering disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga pasangan ini. Persoalannya bukan baru sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, ataupun sebulan, 2 bulan, tapi memang sudah lama sekali, sudah tidak ada kecocokan antara kita. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan lain, kita sama-sama memberikan waktu yang panjang untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Ternyata kami berdua tidak bisa mengatasi persoalan ketidakcocokan itu untuk bersama-sama lagi. Setelah melangsungkan pernikahannya yang ketiga dengan Mike Tram dan dikaruniai seorang putri cantik bernama Isabel, sosok Ayu juga sempat diterpa gosip tidak sedap. Dia pernah dikabarkan menelantarkan ketiga buah pernikahannya dengan Temu. Mungkin gosip tidak sedap ini muncul karena Ayu tampak lebih banyak menghabiskan waktu bersama Isabel. Namun semua gosip tadi dibantah oleh Ayu. Baginya semua anak diperlakukan sama. Dan sebagai seorang ibu, Ayu dikenal cukup protektif. Kalau menurut aku itu omongan orang usil aja. Jadi nggak perlu aku tanggapin. Ya sewajarnya lah seorang ibu melindungi anaknya. Setiap orang tua melindungi anaknya itu kan titipan Tuhan. Masih wajar-wajar aja. Marsha Manopo tak sendiri lagi. Setelah lepas dari pelukan Angel Karamoy, Marsha menemukan tambatan hati pada seorang gadis bernama Sezi Idris. Uniknya cinta pasangan ini bersemi kembali setelah sempat putus di tengah jalan.
Hari-hari aktor muda Marsha Manopo kembali terasa indah. Setelah sempat terpuruk pasca kegagalan hubungannya dengan beberapa artis cantik, Marsha akhirnya menemukan pujaan hati yang baru. Sekarang Marsha sedang memadu kasih dengan Sesi Idris. Pasangan muda ini kami temui seusai nonton di salah satu mal di Bilangan, Jakarta Pusat. Sebenarnya Sesi bukanlah sosok baru bagi Marsha. Beberapa tahun silam keduanya sudah sempat menjadi sepasang kekasih. Namun jalinan cinta itu harus berakhir karena Marsha dan Sesi menemukan ketidakcocokan. Namun jalan hidup kembali menyatukan mereka. Deketnya lumayan lama ya, Mio ya. Udah 2 tahun itu.